Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 5, sequel dari Duda Jablay. Sementara itu Parni sedang dalam perjalanan kembali dari rumah sakit. Ya, hari ini ia melakukan kontrol jahitan perutnya, sekalian mengantar ASI untuk Saka dan Lingga. 3 hari dirawat dalam inkubator, sudah mulai terlihat tubuh dua bayi kembar itu sedikit berisi. Rambut keduanya hitam legam, dengan alis lebat, bagai lintah. Saka malah mempunyai lesung di pipinya, persis Ali. Parni memutar bola mata malasnya. Kenapa jadi mirip Ali keduanya ya? Ya Allah, bayi kembarku sangat tampan, Parni bermonolog. Matanya kembali berkaca-kaca, betapa ia ingin segera menggendong buah hatinya, menyusui mereka langsung di dadanya, mendekap keduanya siang dan malam. Ya Allah, semoga keduanya segera sehat dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Mereka tampan sekali seperti bayi Arab, bisik Soraya pada Parni. Lelaki itu memang keturunan Arab, Mbak, jawab Parni sambil melihat ke arah Soraya. Oh, pantas saja, saya yakin kedua anak Mbak Parni akan tumbuh menjadi lelaki yang sangat tampan. Kalau saya nanti punya anak perempuan, kita besanan yuk. Mbak Soraya bisa aja, sahut Parni sambil tertawa. Percuma tampan kalau akhlaknya bajingan. Saya berharap kedua anak saya menjadi lelaki tangguh, soleh, dan bertanggung jawab, sahut Parni lagi. Tidak ada niatan mau kembali pada ayah si kembar, Mbak, tanya Soraya tiba-tiba. Tidak, saya tidak akan mau menjadi istri dari lelaki itu. Jikalau lelaki itu ingin bertanggung jawab, dia cukup bertanggung jawab pada kedua anaknya, bukan pada saya, sahut Parni mantap. Ya, setelah berita kelahiran ini tersebar dan Anton sedang menuju ke Surabaya, ia harus siap jika Ali atau keluarganya juga akan datang menemuinya. Jawaban hatinya sudah mantap, ia tidak akan menikah dengan Ali atau siapapun. Cukup baginya 2 kali gagal menikah, tidak ingin yang ketiga kali. Iya, bisa gila kalau sampai akan menikah, namun gagal lagi, ucap hati Parni. Adik saya bagaimana? Tanya Soraya. Mas Emir terlalu baik, Mbak. Saya yang tidak pantas menjadi pendampingnya. Sepulang Mas Emir dari Jerman, akan saya bicarakan dengan Mas Emir. Semoga Mas Emir mau mengerti. Soraya hanya manggut-manggut saja mendengar ucapan Parni. Kini mereka sudah sampai di rumah Soraya. Parni harus menyiapkan hatinya, karena Anton kini juga sudah dalam perjalanan ke rumah Bu Farida. Pukul 3 sore, Anton sudah tiba di Bandara Juanda. Sambil menggendong tas ranselnya, ia berdiri di lobi keluar, memencet aplikasi taksi online sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Emir. Ya, lumayan jauh juga dari Bandara Juanda, karena ongkos yang Anton keluarkan untuk sampai di sana berjumlah 200.000. Taksi kemudian berhenti di depan Anton. Ia masuk ke dalamnya sambil memberikan alamat pada sang supir. Oke mas, saya tahu alamatnya, kurang lebih 1 jam dari sini, ucapnya memberitahu Anton. Baru pertama kali Anton menginjakkan kaki di kota Surabaya. Biasanya ia hanya sampai Malang atau Yogyakarta jika mengikuti workshop atau kegiatan sejenisnya. Kota Surabaya cukup padat, tak ada beda dengan Jakarta. Hiruk pikuk tergambar jelas, gedung-gedung tinggi berjejer, rapi di sepanjang jalan ibu kota. Mobil berhenti tepat di depan pagar besar rumah Emir. Anton menyerahkan uang 200 lebih 10.000 kepada sang sopir. Ia lalu turun dan menatap pintu pagar yang tinggi, menutupi bangunan rumah yang ada di baliknya. Tet, Anton memencet bel rumah. Treng, suara seseorang yang membuka gembok pagar lalu menggeser pagar itu dengan kuat. Cari siapa mas? Tanya Bibi. Saya Anton, adiknya Mbak Parni. Apa Mbak Parni ada? Oh iya mas, Mbak Parni ada, baru saja pulang dari rumah sakit. Ayo mari masuk. Bibi mempersilahkan Anton untuk masuk, lalu menutup pintu pagar kembali. Sebentar saya panggilkan. Bibi kemudian masuk ke dalam. Anton sudah duduk di kursi teras. Pandangannya menyapu rumah yang ditinggali oleh kakak iparnya ini. Betapa beruntung Teh Parni bertemu dengan orang baik seperti pemilik rumah. Anton, Teteh, alhamdulillah
rapal Anton penuh syukur saat melihat Teh Parni berdiri di hadapannya. "Ibu siapa?" tanya Parni pada wanita parubaya cantik yang duduk tidak jauh dari Anton. Seperti pernah melihatnya, tapi di mana? "Saya Ibu Miranti, apa kamu lupa? Saya ibunya Ali," ucap wanita itu dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar. Parni mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia bahkan menutup mulutnya tidak percaya. "Maafkan anak saya ya Parni," isak Bu Miranti sambil bersimpuh di kaki Parni. Parni, Anton, dan juga Bu Miranti sudah duduk di teras rumah keluarga Bu Farida. Hening, tidak ada pembicaraan di antara ketiganya. Sampai Bibi datang membawakan minum. "Mari diminum tehnya," ujar Bibi mempersilahkan. "Terima kasih Bi," ujar Parni dengan lembut. Bibi kembali ke dapur sambil membawa nampan. Di dalam sudah ada Soraya yang menunggu kembalinya Bibi dari teras. Ia penasaran, selain Anton, adik iparnya Parmi, siapa wanita yang bersama Parni terlihat seperti orang mampu. "Mereka bicara apa, Bi?" tanya Soraya saat Bibi kembali ke dapur. "Pada diem aja, Non." "Oh, Parni tipe wanita irit bicara. Jika tamunya juga irit bicara, saya pastikan di depan sana hening seperti kuburan," ujar Soraya yang diikuti anggukan oleh Bibi. Kembali ke keadaan di teras, Parni masih menunduk, tidak ingin melihat wajah Ibu Bu Miranti yang mampu menggoyahkan pendiriannya. Lebih baik diam daripada banyak bicara, pikirnya. Apa benar cucu saya kembar? Bukan cucu ibu, tapi anak saya," bantah Parni. Iya, maksud saya anak kamu. Benar kembar?" "Iya, keduanya laki-laki bernama Saka dan Lingga," jawab Parni lengkap. "Apa mereka baik-baik saja? Mereka sehat." "Teteh, kapan mau pulang?" Kali ini suara Anton terdengar menggema, hingga Parni menoleh ke arah adik iparnya. "Saya tidak mau pulang, saya mau di sini saja," jawab Parni. "Siapa yang akan mengurus Teteh? Teteh mau tinggal di sini terus. Teteh kan ada keluarga," bujuk Anton, mengajak kakak iparnya berpikir realistis. Punya bayi satu saja pasti butuh bantuan orang lain, apalagi bayi dua. Parni terdiam. Ia juga sudah berpikir tidak mungkin selalu menyusahkan Bu Farida, tetapi dia tidak punya orang lain yang dapat membantunya saat ini kecuali Bu Farida. Untuk kembali ke Jakarta, ia belum siap. Ibu dirawat di rumah sakit setelah mendengar kabar Teh Parni melahirkan. "Apa? Terus?" "Ibu minta saya membawa pulang Teh Parni dan bayi kembar Teh Parni. Sekarang ibu masih dirawat. Kasihani ibu Teh, betapa ia rindu pada Teteh," bujuk Anton lagi, berharap Parni akan berubah pikiran. Parni kembali terdiam. Pikirannya gamang saat ini. Jujur yang dikatakan Anton benar. Ia pasti butuh keluarganya di saat seperti ini. Tidak mungkin selamanya menyusahkan Bu Farida. Tentu ia pasti akan sangat berutang budi pada beliau. Namun ia juga tidak ingin kembali ke Jakarta. Ia tidak mau sampai bertemu dengan Ali. Lelaki itu pasti sedang bergembira di sana. "Ali sudah mengetahui kalau kamu melahirkan. Insya Allah libur semester nanti Ali akan pulang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia akan menikahi kamu, Parni," ujar Bu Miranti. "Saya tidak mau dinikahi siapapun. Si bajingan Ali tidak perlu merasa bertanggung jawab," sahut Parni dengan nada ketus. Bu Miranti terdiam, hatinya mengecil saat tahu Parni mentah-mentah menolak pertanggungjawaban yang akan dilakukan Ali. Parni terlihat tidak mudah ditaklukkan, hatinya sekeras baja. Dapat terlihat dari garis wajah yang keras saat ia menyebutkan nama Ali. Wanita parubaya itu melirik Anton, lelaki yang duduk di seberangnya, sedikit menunduk, memberikan kode bahwa semua akan baik-baik saja. Dan Bu Miranti disuruh bersabar. "Saya tidak mungkin menikahi pemerkosa," lanjut Parni lagi sambil membuang pandangan. Air matanya sebentar lagi akan tumpah dan ia tidak mau terlihat cengeng di depan Bu Miranti. "Saya tahu kesalahan anak saya, dia juga mau bertanggung jawab. Apa itu masih kurang? Kamu tahu, Ali bahkan tidak bisa bernafas jika tidak memakai masker. Celana dalam kamu yang tertinggal di apartemen." "Hah? Celana dalam saya? Gila." Anton menutup mulutnya rapat agar tidak terbahak. Dia bagai orang kesetanan saat celana dalam itu dibuang oleh temannya. "Dari situ saya sudah bisa menebak bahwa kamu hamil. Ali bahkan tidak bisa makan apapun. Dia terus saja mual dan muntah."
bahkan 2 kali dirawat karena kondisinya sangat payah. Terang Bumiranti panjang lebar. Tidak seberapa dengan apa yang harus saya tanggung. Sudahlah, saya mau istirahat. Parni berdiri dari duduknya, bermaksud meninggalkan Anton dan Bumiranti. Namun Anton keburu menahan lengan Parni. Tete berniat menikah dengan lelaki bernama Emir? Tidak. Terus, kenapa Tete masih di sini? Tete tidak takut harus balas budi dengan keluarga ini. Lebih baik Emir daripada Ali. Setidaknya itu yang ada di kepala saya, sahut Parni sambil menghempaskan tangan Anton yang menahan lengannya. Anton dan Bumiranti akhirnya keluar dari rumah keluarga Bu Farida. Tempat yang akan mereka kunjungi adalah rumah sakit tempat si kembar dirawat. Tentu saja berbekal alamat dari Emir, karena kalau minta dari Parni pasti tidak akan diberikan. Perjalanan kian terasa sangat panjang. Bumiranti tak sabar untuk bertemu dengan kedua cucunya. Hatinya membucah seakan bunga-bunga bermekaran di dalamnya. Ia kini resmi menjadi seorang omah dari bayi kembar laki-laki yang tentunya akan sangat tampan seperti Ali ataupun suaminya mungkin. 45 menit berkendara dengan taksi online. Sampailah mereka di rumah sakit, ibu dan anak. Anton turun bersama Bumiranti dan langsung menuju lantai 3. Saya berdebar, ujar Bumiranti sambil tersenyum ke arah Anton. Sama Bu, semoga keduanya sudah lebih sehat ya Bu, timpal Anton sambil memencet lift ke lantai 3. Setelah melakukan konfirmasi pada perawat jaga ruang NICU, Anton dan Bumiranti diperbolehkan untuk menemui Saka dan Lingga. Tentu saja melalui jendela kaca lebar yang membatasinya. Posisi keduanya berada di dalam inkubator yang berada di dekat jendela, membuat Bumiranti dan Anton tidak kesulitan untuk melihat jelas wajah rupawan Saka dan juga Lingga. Air mata harum membasahi kedua pipi wanita parubaya itu. Betapa takjubnya ia melihat kedua bayi kembar yang sedang terlelap di sana, begitu mirip dengan Ali saat baru lahir. Diam-diam Anton dan Bumiranti mengambil foto keduanya secara bergantian tanpa diketahui perawat. Sangat mirip dengan Ali saat baru lahir, gumam Bumiranti pada Anton. Karena memang anaknya Ali Bu, sahut Anton sambil tersenyum simpul. Bantu saya yakinkan Parni agar mau menikah dengan Ali. Ibu tenang saja, nanti saya akan bantu. Setelah dari sini ada baiknya kita makan Bu, setelah itu baru kita cari penginapan. Besok baru bujuk Teh Parni lagi. Bumiranti mengangguk paham. Matanya masih berkaca-kaca memandangi kedua cucunya yang kini bibirnya mencucut seperti ingin menyusu. Aduh, gemas sekali rasanya, ingin segera menggendong keduanya. Sementara itu, Ali tengah duduk di atas ranjang kamar asramanya. Hatinya berdebar saat menanti kabar dari sang mama yang menjumpai Parni ke Surabaya. Ali juga sudah tidak sabar ingin melihat foto kedua bayi kembarnya. Namun belum ada tanda-tanda pesan masuk dari sang mama. Ali memutuskan untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu. 10 menit menunggu. Sang mama belum juga membuka pesan darinya. Hatinya semakin tidak sabar. Ia benar-benar penasaran dengan rupa sang buah hati kembarnya. Ali kembali teringat akan mimpinya yang datang selama 2 pekan berturut-turut. 2 ekor anak kucing mengeong di depan jendela kamar rumahnya di Jakarta. Di dalam mimpi itu, Ali berusaha membukakan jendela untuk keduanya namun susah. Sehingga 2 anak kucing tersebut terus saja mengeong ditemani derasnya hujan yang membasahi bumi. Hatinya sangat sedih saat tidak bisa menolong 2 ekor kucing tersebut, sampai ia menangis dalam tidurnya. Mungkin inilah maksud dari mimpi Ali. Anak kembarnya yang menyapanya dalam mimpi, sehingga hatinya terketuk untuk menerima takdir yang Tuhan gariskan bagi hidupnya. Ia akan bertanggung jawab. Itu juga janjinya. Ia akan membawa serta Parni dan kedua bayi kembar mereka ke Jerman. Ali tidak akan mau melepas ketiganya. Bip. Pesan dari sang mama masuk. Ali tak sabar segera memencet tombol terima pada layar ponselnya. Tampak 3 buah foto dan 1 video yang dikirimkan oleh mamanya. 2 bayi kembar laki-laki tengah terlelap dengan sangat nyenyak, dengan berbagai alat terpasang di tubuhnya. Air mata Ali tak sanggup terbendung lagi. Ia menangis terseduh dengan garis bibir tertarik ke atas. Betapa ia begitu sangat bahagia. Nama yang tertera di papan keterangan pasien dapat dibaca jelas oleh Ali, Saka, dan Lingga. Kamu kenapa, Li? Emir sudah masuk ke dalam kamar Ali lalu duduk di samping Ali. Aku senang melihat foto kedua bayi kembarku, Li. Ini lihat, Saka dan Lingga namanya.
Ali menyodorkan ponselnya pada Emir. Kening Emir tiba-tiba bertaut, matanya membelalak sempurna saat foto dan video yang ia buka sama persis dengan foto yang dikirimkan sang mama padanya. Kok bisa sama ya? Wanita yang akan aku nikahi 2 bulan nanti juga nama bayinya Saka dan Lingga. Ali menoleh pada Amir. Pasti berbeda, Mir. Wanita yang akan kamu nikahi bernama Eni, sedangkan wanita dari anak kembarku bernama Parni. Adiknya bernama Parni dan ibunya bernama Parti. Apa? Perkelahian tidak terelakkan lagi saat Emir mengetahui bahwa Ali adalah lelaki yang telah menghamili Parni. Ya, Ali menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Emir. Bahkan asal mula Ali mengenal Parni tak luput dari bibir Ali. Semua hal yang berkaitan dengan Parni ia ceritakan pada Emir. Alih-alih mendapat simpati, Ali malah harus babak belur dipukuli oleh Emir. Ali sendiri masih bingung kenapa Emir memukulinya. Jika saja tidak dilerai oleh teman asramanya Ali, tentulah saat ini Ali sudah almarhum. Keduanya sudah diamankan pihak asrama. Ali mendapat perawatan di klinik asrama, sedangkan Emir kini berada di kantor staf kemahasiswaan untuk diinterogasi. Bu Miranti yang mendapat kabar Ali berkelahi dengan Emir dan Ali terluka parah menceritakan hal ini pada Anton saat Anton membawakan makan malam untuk Bu Miranti di kamar penginapannya. Jadi, maksud tante Ali berteman dengan Emir, lelaki yang mengatakan bahwa ia teman dekat Parni? Tanya Anton masih setengah tidak percaya. Sepertinya iya, Emir menyukai Parni. Tante jadi bingung. Lirih Bu Miranti sendu. Pantas saja Parni tidak mau memaafkan Ali. Ternyata sudah ada lelaki lain yang menyukainya. Sambung Bu Miranti lagi. Saya rasa bukan seperti itu tante. Teh Parni adalah tipe wanita yang keras kepala, tidak mudah menerima orang lain dalam hidupnya. Apalagi sudah 2 kali gagal menikah. Saya rasa masih ada kesempatan bagi Ali untuk memperbaiki ini semua. Caranya, Ali segera kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan Parni dan anak-anaknya, ujar Anton memberi masukan. Iya, Ali tadi juga sudah telepon tante. Ia ingin pulang sebentar untuk menemui Parni dan si kembar, jawab Bu Miranti sambil menghapus air matanya. Saya rasa itu salah satu cara agar Teh Parni mau menerima Ali kembali. Ya, meskipun kemungkinan memaafkannya hanya 1%, saya rasa tidak ada salahnya mencoba, saran Anton memberitahu. Keesokan paginya, Anton kembali menyambangi rumah Bu Farida. Tentu saja kali ini tidak dengan Bu Miranti. Wanita parubaya itu memilih menjenguk cucu kembarnya di rumah sakit, sedangkan Anton mengusahakan membujuk Parni kembali agar mau pulang ke Jakarta. Ia kembali memencet bel rumah Bu Farida karena sudah 10 menit menunggu tak kunjung ada orang yang membukakan pintu. Tuan yang kemarin, sapa wanita parubaya yang dikenali Anton sebagai pembantu rumah tangga keluarga Bu Farida. Iya Bi, saya mau bertemu dengan Parni, sahutnya. Tunggu sebentar, mungkin Mbak Parni sedang mandi. Ibu Farida dan Non Suraya sudah berangkat dari subuh mau ke Malang, terang Bibi sambil tangannya lihai membukakan pintu pagar. Wanita parubaya itu mempersilahkan Anton masuk dan duduk di kursi teras. Sebentar saya panggilkan Mbak Parni ya, ujar Bibi sambil melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Ada apa lagi Anton? Teteh, saya kesini mau mengajak Teteh pulang. Ayo Teh kita pulang. Tidak mungkin Teteh tinggal terus di sini, bujuk Anton dengan suara lemah lembut. Kalaupun saya mau pulang, saya tidak mau ke Jakarta. Saya akan tetap tinggal di Surabaya, sahut Parni, masih saja keras kepala. Nanti bagaimana Teteh mengurusi kembar? Teteh juga kan butuh makan. Teteh mau berpangku tangan pada Bu Farida. Teteh nggak khawatir disuruh balas budi atau dituduh memanfaatkan kebaikan keluarga mereka. Ayo Teh, pikirkan lagi. Ayo kita pulang ke Jakarta. Parni terdiam, dalam hati ia membenarkan ucapan Anton. Tidak ingin juga selamanya ia menyusahkan keluarga Bu Farida. Setelah 7 hari ia memang berencana kembali ke kosan untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru untuknya dan juga kedua buah hatinya. Tapi kembali lagi, uangnya dari mana? Sedangkan ia pasti tidak akan bisa bekerja karena mengurusi kembar. Apa Teteh tahu kalau Emir dan Ali adalah teman baik di kampus? Apa? Mata Parni seketika membulat sempurna. Wanita itu menggelengkan kepala tidak percaya dengan ucapan Anton. Lelaki itu juga kuliah di Jerman? Tanya Parni lagi. Iya,
Teh dan mereka teman baik, jawab Anton sambil terus memperhatikan ekspresi wajah Parni. Emir baru saja tahu keadaan yang sebenarnya, begitu juga Ali, tambahnya lagi. Jadi, saya harus bagaimana? Tanya Parni akhirnya. Begitu kembar sudah boleh keluar dari rumah sakit, saya akan menjemput Teteh. Hari ini saya akan kembali ke rumah sakit untuk deposit rawat inap kembar. Tidak mungkin uang Bu Farida kan? Saya takut bertemu Ali, cicit Parni dengan air mata sudah menggenang. Saya dan ibu akan melindungi Teteh dan anak-anak. Lagian, Ali tidak akan berlaku kasar, Teh. Paling Teteh diminta jadi istrinya. Ledek Anton mencoba mencairkan suasana pagi yang mendadak panas. Amit-amit, saya mungkin bisa memaafkan, tapi saya tidak akan melupakan apa yang sudah ia perbuat, jawab Parni tegas. Oke baik, itu adalah hak Teteh. Jadi bagaimana? Teteh mau kan kembali ke Jakarta? Parni akhirnya mengangguk perlahan. Ya, dia memang harus segera mengambil keputusan. Tidak mungkin selalu menyusahkan Bu Farida dan keluarganya. Besok, sepulang Bu Farida dari Malang, Parni akan meminta izin untuk pulang ke kosan saja, sambil menunggu si kembar keluar dari rumah sakit. Anton dapat bernafas lega. Akhirnya sang kakak iparnya mau juga dibujuk untuk pulang ke Jakarta. Dan semoga tidak berubah pikiran. Anton pamit pada Parni. Tujuannya saat ini adalah rumah sakit, tempat si kembar dirawat. Ia akan menyelesaikan semua biaya perawatan. Besok baru ia berencana akan pulang. Dengan menaiki taksi online, Anton sudah dalam perjalanan ke rumah sakit saat ponselnya berdering. Cepat ia melibat siapa yang menelpon. Ternyata sang permaisuri Tulalit. Anton mengulum senyum saat mengingat sang istri tercinta. Halo, assalamualaikum ibu sayang, ada apa? Waalaikumsalam, papa di mana? Ibu mau bicara pada Teh Parni. Papa sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Oh, terus bagaimana Pak? Teh Parni mau pulang nggak? Iya mau, katanya tunggu si kembar keluar dari rumah sakit dulu. Alhamdulillah, akhirnya lipstik ibu kembali lagi. Kalau emang sudah rezeki, nggak akan kemana ya Pak? Emang tuh lipstik dibawa tanpa izin. Ikhlaskan saja sayang, jangan diungkit terus. Nanti papa transfer ya, ibu beli yang baru. Ya udah deh, tapi beli 2 ya Pak. Iya sayang, terima kasih Pak. Jangan lupa kirimkan foto anak Teh Parni, ibu mau lihat. Anton sudah sampai di rumah sakit. Kakinya langsung melangkah masuk ke dalam ruang administrasi kasir rumah sakit, lalu mengambil nomor antrian. Cukup menunggu selama 5 menit, nomornya sudah dipanggil. Siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau deposit pembayaran rawat inap 2 bayi kembar Ibu Parni yang bernama Saka dan Lingga. Lahirnya 4 hari yang lalu. Oke, sebentar saya cek ya. Maaf Pak, sudah ada deposit 25 juta yang baru saja tadi pagi dibayarkan ke kami. Oh gitu ya, kalau boleh tahu siapa nama yang membayarkan? Dokter Alan, ini cucunya Dokter Alan ya Pak? Oh iya Mbak, alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Anton langsung berjalan naik ke lantai 3 dengan lift. Ia akan memastikan informasi yang ia peroleh tadi kepada Bu Miranti. Begitu keluar dari lift, Anton sudah disuguhkan oleh pemandangan 2 punggung sepasang suami istri parubaya yang kini melihat penuh takjub cucu mereka melalui kaca besar. Siang Dok, sapa Anton menghampiri keduanya. Mereka bersalaman, kemudian duduk di kursi tunggu yang tidak terlalu jauh dari kaca besar tempat Bu Miranti masih berdiri di sana. Dokter menyusul kemari? Iya, saya besok ada seminar selama 2 hari di rumah sakit ini. Sangat kebetulan, sehingga saya bisa melihat langsung cucu saya. Jadi, dokter yang sudah membayarkan deposit rumah sakit? Iya, Ton, jangankan deposit rumah sakit. Nyawa saya aja, saya ikhlas berikan asal kedua cucu saya sehat. Sementara itu, masih dengan wajah babak belurnya, Ali berjalan ke ruangan administrasi mahasiswa. 1-2 mahasiswa yang berpapasan dengannya memperhatikan wajah Ali yang bengkak di sana dan di sini. Belum lagi yang menempel di 2 pelipis serta lebam biru di tulang pipinya, mengundang mahasiswa yang lain menoleh. Ali, panggil suara yang sangat Ali kenal. Lelaki yang baru saja kemarin memukulinya habis-habisan, tanpa berani ia lawan. Bahkan menurut dirinya, lebih parah dari ini pun ia pantas mendapatkannya. Langkah Ali berhenti, lalu ia menoleh ke asal suara. Ada apa? Maaf ya, kemarin gue hilaf, ujar Emir sambil memberikan tangan kanannya hendak berjabat tangan dengan Ali.
Tentu saja Ali menyambutnya. Ia tidak menyalahkan Emir atas apa yang dilakukannya, karena ia memang pantas mendapatkannya. Iya, tidak apa-apa, sudah aku maafkan, jawab Ali. Kita bersaing secara sehat ya, tantang Emir pada Ali, membuat Ali tertawa pelan. Aku tidak akan memberikan wanita yang sudah melahirkan anak-anakku pada orang lain, ujar Ali tegas. Besok aku akan pulang ke Indonesia dan menyelesaikan semua masalah yang sudah kubuat. Anton kini sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah berdiskusi dengan kakak iparnya Parni, ia memutuskan pulang terlebih dahulu ke Jakarta. Parni kini tengah menatap langit-langit kamarnya. Ia baru saja selesai pumping ASI yang sudah cukup banyak. Ia sangat bersyukur meskipun kedua bayinya berada di dalam ruangan NICU, tetapi tidak pernah kekurangan ASI darinya. Malam ini ia kembali memikirkan bagaimana meminta izin pada Bu Farida yang sudah terlalu baik padanya. Ada perasaan sedih bercampur bingung, tetapi ia memang harus mempunyai keputusan untuk dirinya dan juga kembar. Tidak bisa selamanya menyusahkan Bu Farida, Suraya dan juga Emir. Bip, bip. Parni menoleh pada ponselnya yang berdering di samping ranjangnya. Ada nama Emir di sana yang saat ini melakukan panggilan padanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Emir sendiri bagaimana kabarnya? Saya habis berkelahi dengan Ali, ayah anak-anak kamu. Apa? Maksud Mas Emir, beneran Ali adalah teman Mas Emir di kampus? Iya Mbak, dan sepertinya ia akan segera terbang kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan Mbak Parni. Saya berharap Mbak Parni tidak menerima Ali kembali. Ia tidak pantas dimaafkan. Mas Emir, terima kasih atas sarannya. Saya rasa saya lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup saya dan anak saya. Mas Emir jangan khawatir. Lagian, saya tidak akan mungkin begitu saja kembali kepada Ali. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, Mbak istirahat, sudah malam. Iya Mas Emir, terima kasih atas perhatiannya. Setelah berbicara dengan Emir, hati Parni mendadak resah. Apa yang harus ia lakukan jika benar Ali menyusulnya ke Surabaya? Apakah nyali si bocah itu sudah benar-benar terkumpul penuh untuk menerima serangan balik darinya? Parni mendeci, ia tidak akan memberikan anak-anaknya pada siapapun, apalagi sampai berdamai dengan Ali. Oh, sungguh ia tidak ingin. Ia mencoba memejamkan mata karena malam semakin larut, namun yang ada hanya kilatan wajah Ali yang berlari di benaknya. Lelaki muda yang mungkin hanya terpaut 2 tahun dari usianya. Lelaki yang pernah ingin menjadi pebinor dalam rumah tangga adiknya Parni. Ia kembali mengingat bagaimana Ali pernah menciumnya dulu di taman belakang rumah Anton saat acara akikah keponakan kembar 3 berlangsung. Astagfirullah, kenapa aku harus mengingatnya? Tidak. Parni menggelengkan kepalanya dengan kasar. Kemudian ia memilih untuk keluar kamar dan berwudu di kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari kamarnya dan juga bibi. Sementara itu, Ali benar tak sabar menanti esok, hari kepulangannya ke Indonesia. Tepatnya ia akan langsung ke Surabaya, menemui Parni dan juga anak kembarnya. Senyumnya tak juga lekang menanti hari yang membuatnya semakin berdebar. Pagi pun menjelang, Ali sudah siap dengan ranselnya yang hanya berisi 3 setel pakaian ganti. Ia juga membawakan oleh-oleh untuk si kembar yang kemarin baru saja ia beli di pasar yang berlangsung di sebuah mall. Tiket, paspor, dan berkas lainnya yang ia perlukan sudah masuk ke dalam ranselnya. Ia sengaja memilih pesawat paling pagi agar bisa segera sampai di Indonesia. Langkahnya mantap, menyusuri halaman asrama sambil menanti taksi yang lewat di depannya. Ali, suara Emir yang sangat Ali hafal, kini tengah memanggilnya. Ada apa? Sampaikan salamku pada calon istriku Parni. Maaf, aku tidak bisa pulang menemaninya berhadapan denganmu. Iya ya, kamu tenang saja Emir. Satu hal yang harus kamu tahu, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, jika memang bukan jodoh kita, maka tidak akan pernah menjadi milik kita. Aku dan kamu, kemungkinannya hanya 10%, jadi jangan terlalu berharap, ujar Ali sambil tersenyum tipis. Tepat saat taksi berhenti di depan keduanya. Aku berangkat ya, sampai jumpa lagi. Pamitnya masuk ke dalam taksi. Emir hanya bisa memandang kaku taksi yang kini hilang dari pandangan matanya. Hai Emir, bengong aja. Lari pagi yuk, ajak Farah yang sudah siap untuk jogging pagi ini. Maaf Far, aku sedang tidak enak badan, jawab Emir sambil berlalu.
Dari hadapan Farah, wanita itu hanya mengangkat kedua bahunya tak paham, lalu melanjutkan acara lari paginya. Dengan ditemani oleh sang mama, Ali kini sudah sampai di depan pintu gerbang rumah Bu Farida. Ya, Bu Miranti menunggu Ali, serta ia juga yang menjemputnya ke bandara. Sedangkan Dokter Alan masih ada seminar hari ini dan mungkin baru selesai malam hari. Langit tampak mendung, padahal baru pukul 9 pagi. Semendung hati Ali yang kini berdebar takut saat akan bertemu Parni. "Kamu sudah siap?" tanya Bu Miranti pada anak lelakinya. "Sudah mah," jawab Ali dengan kedua tangan yang dingin seperti es. "Hei, yakin gak akan pingsan?" "Yakin mah, kalaupun pingsan ada mama yang menolong Ali kan?" "Tit, tit." "Biar saya yang buka pintunya, Bu," ucap Parni saat Bu Farida hendak memanggil Bibi untuk melihat ada siapa yang di depan. "Oh, ya sudah," sahut Bu Farida sambil kembali menyesap teh jahe yang baru saja dibuat oleh Parni. Dengan langkah ringan, Parni berjalan menuju halaman depan. "Siapa?" tanya Parni dari balik pagar. "Saya Bu Miranti," jawab Bu Miranti. Dengan malas, ia membuka kunci gembok pagar lalu dengan sedikit tenaga menggeser pintu gerbang. Betapa ia kaget, nafasnya seakan terhenti seketika tatkala menatap lelaki yang tidak ingin ia temui. Kini sudah berdiri tegak di hadapannya, dengan kedua netra mereka saling bertemu. "Teh, saya Ali, saya..." Parni berusaha menutup kembali pagarnya sebelum Ali sempat melanjutkan ucapannya. Namun lelaki itu dengan mudah menahan pintu pagar agar tidak kembali tertutup. "Pergilah Ali, aku tidak ingin melihat wajahmu. Aku jijik," ujar Parni sambil menahan air matanya. Tubuhnya sudah berbalik, enggan menatap Ali yang kenapa semakin terlihat tampan. Ya Allah, kenapa Saka dan Lingga benar-benar mirip dengan ayah biologisnya. Parni menahan kesal dalam hati. "Teh, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu itu adalah Teteh, dan saat itu saya sangat mabuk. Kalaulah saya tidak mabuk, tentu saya tidak berani mendekati Teteh. Apalagi saya tahu Teteh tidak menyukai saya sejak awal." Ali sudah bersimpuh di atas rumput, memandang punggung Parni yang masih persis sama dengan punggung wanita yang ada di dalam foto Emir. "Aku tidak ingin mendengar apapun, Ali. Pergi," teriak Parni lagi. Namun Ali tidak mau mengalah. Ia terus saja berlutut di balik punggung Parni yang tidak sudi melihat dirinya. "Apa yang harus saya lakukan agar Teteh mau memaafkan saya? Mati saja kamu." Parni hendak berjalan meninggalkan Ali dan ibunya, namun ditahan oleh Ali. Parni segera menepis tangan Ali yang berada pada kulit tangannya. Cengkraman yang pernah ia rasakan dulu membuat ia tersentak. "Ya Allah, jangan Teh, masa anak saya jadi yatim? Jangan seperti itu." Sekeras apapun Teteh menolak saya tetap ayah biologis Saka dan Lingga, dua bayi yang wajahnya sangat tampan, persis saya. "Apa?" Parni memekik histeris dengan ucapan Ali yang terlalu percaya diri. Dengan cepat ia melepas sendal kayu yang ia pakai, lalu menghajar sendal itu di tubuh Ali bertubi-tubi. "Buk, buk, buk, kamu bajingan, aku membencimu, mati saja kamu bocah." Parni terus saja memukul Ali dengan sendal kayu milik Bu Farida. Apa Ali mengelak? Tidak, ia membiarkan Parni memukulinya hingga babak belur. "Pukul saja saya Teh, saya ikhlas, asal Teteh mau memaafkan saya," ucap Ali sambil menahan perih di kedua pelipisnya yang kini mengeluarkan darah segar. Bu Miranti tidak mau menolong Ali, padahal ia sangat ingin. Cucuran air mata seorang ibu menyaksikan anaknya dipukuli hingga berdarah pasti sangat menyakitkan. Hanya saja Ali tadi berpesan, apapun yang dilakukan Parni, sang mama tidak boleh menolongnya, cukup menyaksikan saja. Di satu sisi ia merasa Ali pantas mendapatkannya, tetapi di sisi lain ia merasa sangat kasihan. Dengan kalap, Parni memukul bagian kepala Ali dengan sangat kuat hingga akhirnya lelaki itu roboh bersimbah darah dari wajah dan juga kepalanya. "Ali!" pekik Bu Miranti menghampiri tubuh anaknya. Tangan Parni gemetar, dua sendal kayu terlepas dari genggamannya. "Ya Allah, Ali!" Bu Miranti mengangkat kepala Ali yang sudah tidak sadarkan diri. "Parni, apa dengan membuat nyawa anakku melayang dapat menebus semua kesalahannya?" ujar Bu Miranti di sela isak tangisnya, tangisan pilu seorang ibu. Parni tidak menjawab, ia kini ikut bersimpuh di samping Ali yang masih tak sadarkan diri. "Bangun kamu Ali, Ali!" Parni mengguncang tubuh Ali dengan kuat. "Ali!" teriak Parni ketakutan.
Kini air matanya ikut menetes. Benarkah ia sudah membunuh ayah anak-anaknya? Ya Allah, jangan. Dasar bocah tengil. Bangun, bangun aku bilang. Parni menangis sambil mencengkram lengan baju kaos Ali. Ali dilarikan ke rumah sakit karena darah yang mengalir dari kepala belakangnya cukup banyak. Dibantu oleh Bu Farida dan Soraya, Bu Miranti membawa Ali yang sudah tak sadarkan diri dengan bibir memutih. Parni sendiri cukup syok dengan apa yang belum lama ia lakukan. Apa jadinya kalau Ali benar mati? Pasti ia akan dipenjara. Ya Allah, semoga Ali baik-baik saja, gumam Parni sambil menggigit kuku jarinya karena resah. Berjalan mondar-mandir di dalam ruang besar keluarga Bu Farida sambil melihat dengan takut bibi yang sedang mengguyur dengan air darah kepala Ali yang masih berceceran di halaman rumah keluarga Bu Farida. Air mata Parni luruh. Tidak ada niatan ia sama sekali untuk benar-benar membuat Ali sampai kehilangan nyawa. Tapi kenapa jadi seperti ini? Ponselnya berdering. Ada nama Emir di sana. Tidak, ia sedang tidak ingin berbicara dengan Emir. Ia tak sanggup bicara pada siapapun saat ini sebelum mengetahui bagaimana keadaan Ali. Panggilan dari Emir terhenti. Parni mengambil cepat ponselnya lalu memencet nomor Soraya. Halo Mbak, bagaimana keadaan Ali? Sudah ditangani, doakan baik-baik saja. Ali tidak mati kan? Mudah-mudahan tidak. Luka sobek di kepalanya cukup banyak. Ali pendarahan karena banyak kehilangan darah. Di mobil juga banyak darah Ali. Berdoalah, Ali baik-baik saja. Harusnya kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, Mbak. Iya, Mbak Suraya, maaf, saya mengerti. Parni benar-benar menyesali apa yang sudah ia perbuat. Sekarang ia tidak tahu harus bagaimana. Mau sholat minta petunjuk dan ketenangan hati. Ia saat ini masih nifas. Akhirnya Parni memutuskan untuk mandi dan berwudu. Ia berharap air wudu yang ia basuh ke wajahnya mampu menghilangkan resah, sambil lidahnya tak lelah memohon ampun atas apa yang sudah ia perbuat. Sementara itu, kedua bayi kembar Parni gelisah. Bayi kembar itu menangis di dalam kotak inkubator. Dua orang perawat ikut menenangkan, namun sayang, Saka dan Lingga masih terus menangis. Sepertinya kedua bayi itu pun seakan tahu keresahan sang bunda dan kesakitan yang dialami sang ayah. Bu Farida yang sedang ingin melihat anak Parni cukup kaget dengan pemandangan Saka dan Lingga yang juga ikut menangis di dalam sana. Ya, Ali dibawa ke rumah sakit yang sama tempat Saka dan Lingga mendapat perawatan intensif, sehingga Bu Farida saat ini bisa melihat bayi kembar Parni. Bayi Saka dan Lingga kenapa sus? Tanya Bu Farida. Tidak tahu Bu, kami juga bingung. Sudah menelpon dokter, sebentar lagi akan naik, terang perawat yang baru saja keluar dari ruang NICU. Dokter Alan yang mengetahui Ali sedang pendarahan tentu saja saat ini bergegas menghampiri sang istri di ruang tindakan. Acara seminar untung saja berlangsung lebih cepat 1 jam dari awal yang dibagikan. Sekarang Dokter Alan bisa lebih cepat tahu kondisi sang anak. Mah, bagaimana? Ali, Pak. Sudah, berdoa ya, tidak apa-apa ya. Ali anak kita yang paling kuat dan paling spesial. Papa yakin semua baik-baik saja, ujar Dokter Alan menenangkan sang istri. Merangkul pundak sang istri lalu mengusapnya dengan lembut. Suraya melihat pemandangan di sampingnya, pasangan parubaya yang terlihat dari keluarga baik-baik. Apalagi sang lelaki masih mengenakan seragam jas putih, yang menandakan lelaki yang menghampiri Parni bukanlah keluarga biasa. Dokter bedah keluar dari ruang tindakan. Senyumnya terbit tatkala melihat Dokter Alan yang kini berdiri menyambutnya. Ternyata benar, pasien Ali adalah anak Dokter Alan, ujar Dokter Guntur. Bagaimana anak saya, Gun? Sudah lewat masa kritis. Tadi sempat panik karena pendarahannya tidak mau berhenti. Tapi semua sudah baik-baik saja sekarang. Masih tertidur karena bius. Nanti juga sadar. Sabar ya Lan, terang Dokter Guntur sambil tersenyum penuh arti kepada temannya, Dokter Alan. Dokter Alan dan sang istri kini mengikuti ke ruangan mana Ali akan menerima perawatan pasca Ali dioperasi. 2 orang perawat membawa berangkar yang di atasnya ada Ali yang terlelap dengan luka bius. Ia berbaring miring dengan disekat oleh sebuah guling yang terlihat cukup keras untuk menopang tubuhnya. Parni yang tak juga mendapatkan kabar kondisi Ali memberanikan diri untuk menyusul Ali di rumah sakit. Ia sempat mendengar Bu Farida bicara pada Soraya saat menggendong Ali masuk ke dalam mobil bahwa mereka akan membawa Ali ke rumah sakit terdekat saja.
Ya, rumah sakit terdekat dari rumah Bu Farida adalah rumah sakit tempat kedua bayi Saka dan Lingga dirawat. Mau kemana Mbak Parni? Tanya Bibi saat Parni sedang duduk menunggu ojek online di teras. Ke rumah sakit, Bi. Saya khawatir dengan pria yang saya pukuli. Semoga baik-baik saja ya Mbak. Maaf, lelaki itu adalah ayahnya kembar ya. Iya Bi, dia orangnya. Saya benar-benar khilaf. Semoga tidak terjadi hal buruk yang seperti Mbak Parni pikirkan. Hati-hati ya. Parni menatap horor sandal kayu milik Bu Farida yang masih teronggok manis di halaman. Betapa sendal itu kini membawa petaka baginya. Bahkan sisa darah mengering nampak menghiasi bagian ujung dan atas sendal. Parni bergidik ngeri. Ojek online pun sampai. Parni bergegas keluar lalu menutup gerbang rumah itu dengan rapat. Bau menyengat dari obat-obatan dan desinfektan menyeruak ke dalam indera penciuman siapa saja yang berada di dalamnya, termasuk Bu Farida, Suraya dan Dr. Alan, serta Bu Miranti. Keempatnya sedang berada di dalam ruangan perawatan Ali sambil berbicara serius. Kami tidak membenarkan apa yang anak kami lakukan, Bu. Dari awal kami mengetahui. Kami sudah meminta maaf kepada keluarga Parni. Kami juga bersedia bertanggung jawab. Tapi tidak ada kabar dari keluarga Parni. Wanita itu benar-benar tidak ingin diketahui keberadaannya. Jadi setelah ini, apa yang akan ibu dan bapak lakukan? Kami berharap Parni memaafkan Ali dan menerimanya menjadi suaminya. Ya, kami akan menikahkan Ali dengan Parni. Setahu saya, Parni tidak mau dengan anak ibu, sangga Bu Farida. Mungkin saat ini tidak mau, bahkan mungkin sangat membencinya. Tetapi saya yakin akan pepatah, mencintailah secukupnya. Karena cinta dapat berubah menjadi benci. Begitu juga sebaliknya, membencilah dengan secukupnya. Karena benci dapat mendatangkan cinta. Entah cepat atau lambat, ujar Bu Miranti dengan kedua mata berkaca-kaca. Tuk-tuk, permisi. Suara seorang wanita di seberang sana tengah mengetuk pintu kamar perawatan Ali yang masih tertutup. Masuk, suara Bu Miranti menjawab. Dengan pelan, Parni membuka pintu kamar itu. Wajahnya menunduk malu saat kini menjadi pusat perhatian 4 orang yang duduk di sofa. Parni, ujar Bu Miranti sambil tersenyum. Kakinya melangkah mendekati Parni, menarik tangan Parni dengan lembut, berjalan menghampiri Ali yang masih terpejam di atas berangkarnya. Ali, bagaimana Bu? Tanya Parni dengan terbata. Ia tak sanggup melihat perban cukup besar menutupi belakang kepala Ali, ditambah luka sobek di kedua pelipis Ali. Syukurlah Ali tidak apa-apa. Ibu tahu anak ibu kuat, banyak yang harus ia pertanggungjawabkan di dunia. Allah tidak akan mengambilnya begitu cepat, apalagi ada Saka dan Lingga yang belum bertemu dengan papanya. Bu Miranti mengusap lengan Parni dengan lembut. Sayup-sayup, suara Bu Miranti terdengar oleh Ali. Lelaki itu membuka mata dengan perlahan, sambil merasakan nyeri di kepalanya. Mama, Teh Parni, lirihnya begitu pelan saat menyadari ada seorang wanita yang mulai saat ini akan benar-benar ia cintai, berdiri tidak jauh dari dirinya. Sebelum pulang ke rumah bersama Bu Farida dan Suraya, Parni menyempatkan diri untuk menjenguk Saka dan Lingga, 2 bayi yang masih saja sedikit gelisah, padahal sudah ada obat yang diberikan melalui alat-alat yang menempel di badannya, agar bayi itu tenang. Parni yang melihatnya sedikit iba, ingin sekali ia masuk ke dalam sana lalu menimang keduanya agar tenang. Kenapa bisa rebel ya sus, bayi saya? Tanya Parni. Mungkin mereka tidak nyaman dengan semua alat di dalam kotak itu Bu, atau bisa jadi karena ada sesuatu yang terjadi dengan ayah ibunya di luar sana, sehingga kontak batin ke bayi cukup terasa. Oh, baik sus, terima kasih atas penjelasannya, ujar Parni sambil tersenyum tipis. Dia jadi teringat akan Ali yang hampir saja ia bunuh tadi. Untung saja tidak terjadi. Mungkin dia memang tidak akan pernah memaafkan Ali. Namun, ia juga tidak ingin menjadi pembunuh ayah dari kedua buah hatinya. Mau pulang sekarang atau masih mau di sini? Tanya Bu Farida pada Parni. Mau pulang saja Bu. Bu, maaf. Saya akan pindah kembali ke kosan Bu. Sudah terlalu lama saya menyusahkan Ibu dan Mbak Suraya. Lagian, saya akan siap-siap kembali ke Jakarta. Kamu yakin bisa menjaga makan dan pola hidup kamu jika tinggal di kosan? Insya Allah, Bu. Baiklah, jika memang sudah menjadi keputusan kamu, saya tidak bisa melarang. Sekarang kita pulang, lalu kamu persiapkan semuanya.
Bu Farida tersenyum hangat pada Parni. Kedua lengan Parni ia usap lembut sebagai bentuk dukungan moral pada keputusan yang Parni akan lakukan. Lalu bagaimana dengan Emir? Wanita parubaya itu telah memutuskan Emir harus berjuang mendapatkan Parni dengan caranya, bukan karena bantuan dari dirinya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Bu Farida, banyak yang sudah dipikirkan oleh Parni. Wajah memelas Ali yang tadi meminta maaf padanya tidak akan membuat dirinya goyah. Keluarga Ali memang pada dasarnya adalah keluarga baik, tidak juga menyurutkan kerasnya hati agar mau memaafkan dan menerima Ali. Di Jakarta, tepatnya di sebuah kompleks perumahan minimalis terkenal di Jakarta, seorang pria tengah membuka hadiah kecil dari para murid-murid perempuannya yang selalu saja mampu membuat ia tersenyum. Ada pulpen, dasi, tas, untuk mengajar juga ada, bunga dan masih banyak yang lainnya. Namun ada satu hadiah yang membuat ia tersenyum sangat lebar saat ini, yaitu sebuah mug berwarna putih dengan foto dirinya yang sedang mengajar di kelas dan sebuah kalimat cantik di bawah gambar tersebut. Jadi ingin cepat-cepat lulus agar bisa dilamar Pak Iqbal, Anissa, XB. Pikiran lelaki dewasa itu mencoba mengingat pemilik nama Anissa. Ah iya, ABG yang sangat cantik dengan mata beloknya, sorot mata tajam, khas Timur Tengah. Haruskah ia kini jatuh cinta pada gadis itu, gadis yang selalu saja membawakan bekal sarapan untuknya sudah 4 hari ini. Bip, bip, ponselnya berbunyi, tanda pesan masuk. Iqbal mengambil ponsel yang ia letakkan di atas tempat tidur, mengambilnya lalu menggeser layar terima. Assalamualaikum Pak Iqbal, suka tidak dengan muknya Pak? Saya Anissa kelas XB. Iqbal tersenyum, lalu dengan cepat mengetik balasan pesan dari muridnya. Waalaikumsalam sudah, saya suka. Terima kasih ya Caca. Pasti muknya akan saya pakai. Duh, senyum-senyum di depan HP. Apa ini tandanya anak mama hatinya sudah sembuh? Mama, enggak kok ma. Ini para murid cewek ngasih hadiah banyak gini, lihat saja. Iqbal memberikan pemandangan hamparan aneka hadiah dari para muridnya pada sang mama. Wah, perhatian sekali mereka. Dari mana mereka punya uang untuk beli hadiah bagus-bagus begini? Mungkin dari uang saku mereka mah, anak orang kaya semua yang belajar di situ. Bisa jadi uang saku mereka lebih besar dari gaji saya, sahut Iqbal sambil meletakkan kembali ponselnya di atas tempat tidur. Oh iya, Mama punya teman di Surabaya, teman SMA Mama, anak perempuannya cantik loh. Mama mau kenalkan ke kamu gimana? Terserah Mama saja, jawab Iqbal sambil tersenyum tipis. Minggu depan dia kemari, nanti Mama atur jadwalnya agar kamu bisa kenalan dengan putri sulungnya, ujar Mama Iqbal sebelum akhirnya keluar kamar. Ali yang masih belum boleh banyak bergerak tentu saja merengek minta diantar melihat 2 bayi kembarnya. Sudah 3 hari ia dirawat tapi belum juga bisa melihat kedua bayi yang membuat ia selalu saja tidak bisa tidur nyenyak. Ia benar-benar ingin melihat kedua bayi kembarnya. Ayolah mah, Ali benar-benar ingin melihat keduanya, rengek Ali pada sang mama yang masih setia menungguinya. Sedangkan sang papa baru saja tadi pagi kembali ke Jakarta karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nanti ya, kalau kepala kamu sudah lebih baik. Ali bosan mah, ayolah mah. Kamu yakin bisa? Kepala kamu tidak apa-apa? Bisa mah, Ali janji. Ya sudah, Mama izin dulu ke perawat. Bu Miranti keluar dari kamar. Sebelumnya, Ali menunggu kembalinya sang mama dengan tak sabar. Ia tersenyum simpul, jemarinya lihai mengetik pesan untuk Parni. Walaupun tidak pernah dibalas oleh Parni, tetap saja ia terus mengirimkan pesan. Assalamualaikum, Tete lagi apa? Rindu saya tidak? Ali terbahak membaca pesan konyolnya pada Parni. Biar saja pesannya tidak dibalas Parni, tetapi ia puas, paling tidak Parni sudah membaca pesan yang ia kirimkan. Buktinya dapat dilihat dari garis 2 yang berubah warna dari abu-abu ke warna biru. Gila ya, Ali menotot membaca balasan pesan dari Parni. Ia terbahak hingga tak menyadari kehadiran sang mama dengan seorang perawat yang sedang mendorong kursi roda untuk Ali. Apa yang lucu? Teh Parni lucu mah. Maksudnya Ali akan berjuang dengan cara Ali untuk mendapatkan maaf dan hati Teh Parni, ujar Ali cukup serius. Yakin bisa? Bisa mah, doakan ya, ujar Ali. Kini sudah duduk di kursi roda. Kembali ia mengirim pesan pada Parni. Tapi saya rindu. Sementara itu, di dalam kamar kosan, Parni tengah menahan kesal karena pesan-pesan gila yang dikirimkan oleh Ali.
Bahkan ia tidak bisa tidur karena ponselnya terus saja bergetar karena selalu saja ada pesan masuk dari Ali ataupun Parmi, Emir, dan Anton. Resek banget ini bocah, gerutu Parni sambil mencebik. Der, der. Parni memutar bola mata malasnya. Kembali ponsel bergetar, tanda pesan kembali masuk. Parmi, lipstick woi, lipstick, jangan lupa dibawa balik. Dasar si budak pelit. Parni terbahak sambil menggelengkan kepala. Masih saja urusan lipstik mahal yang diingat oleh Parmi, adiknya. Orang gila. Nama yang ia tulis pada nomor kontak Ali. Teteh mau tidak jadi istri saya? Harusnya gue matiin aja lu kemarin, Ali. Pekik Parni sangat kesal. Sementara itu Ali tengah duduk di kursi roda. Matanya berkaca-kaca memandang dua box bayi di dalam sana dengan banyak alat terpasang di tubuh bayi kembar itu. Saka dan Lingga, itulah nama yang diberikan Teh Parni untuk dua buah hatinya yang sedari bayi saja sudah terlihat tampan. Anak Ali ganteng ya mah, ujar Ali pada sang mama. Persis seperti kamu saat baru lahir. Ini mama bawa fotonya. Bumi Ranti mengambil dompet dari dalam tasnya, lalu mengeluarkan selembar foto yang terselip di antara lipatan. Bener mah, mereka mirip sekali dengan Ali. Kalau kata orang zaman dulu, jika anak yang dilahirkan mirip sekali dengan sang suami, itu tandanya sang suami sangat mencintai istrinya, ujar Bumi Ranti sambil mencolek lengan Ali. Emang gitu mah, itu buktinya. Kenapa dulu kamu cium bibir Teh Parni saat akikah anaknya Parmi? Itu Ali menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Kelakuannya hampir 2 tahun yang lalu akhirnya diketahui oleh sang mama. Semoga kalian berjodoh. Amin. Semoga Ali dimaafkan oleh Teh Parni dan Teh Parni mau menerima Ali. Walaupun kemungkinannya hanya 1%, tetap harus mengaminkan. Mah, Ali berhenti kuliah saja. Ali ingin bersama kembar mah. Sepertinya Ali tidak akan sanggup berjauhan dari mereka, ujar Ali tegas sambil menatap dua bayi yang terlelap di dalam sana. Kamu yakin? Yakin mah, untuk saat ini Ali sudah cukup punya ijazah S1. Ali akan bekerja saja karena sudah ada anak Ali yang harus Ali pertanggungjawabkan, ujar Ali penuh keyakinan. Hal ini sudah ia pikirkan sedari duduk termenung di pesawat saat perjalanan kembali ke Indonesia 2 hari lalu. Tidak mungkin ia dapat belajar dengan baik di negeri orang jika anak-anaknya saja masih kesakitan di dalam sana. Ditambah lagi ibu dari keduanya tidak bekerja dan pasti akan merepotkan jika harus mengurus keduanya. Mereka butuh makan dan tempat tinggal. Maka Ali membulatkan tekad untuk berhenti kuliah, mengubur cita-citanya sedari SMA untuk dapat sekolah di Humboldt. Ia akan bertanggung jawab untuk ketiga orang yang kini mampu membuat hatinya berdebar. Ia akan melakukan yang terbaik untuk bayi kembarnya dan juga ibu dari bayinya. Sudah yuk, kita ke kamar lagi. Ali masih ingin memandangi keduanya mah. Mama duduk di sofa saja. Ali biar di sini. Ali menunjuk sofa panjang dengan dagunya. Masih ada 15 menit lagi sebelum kerai kaca besar tempat bayi-bayi terlelap di dalam sana tertutup. Sus, maaf. Ali mengangkat tangannya pada seorang perawat. Iya mas, ada apa? Gorden akan dibuka jam berapa saja ya? Hanya 2 kali dalam sehari mas, pukul 10 pagi sampai pukul 11, kemudian pukul 6 sampai pukul 7 malam. Oh baik, terima kasih sus. Mohon maaf Bunda cantik, mic-nya sedikit terganggu. Terima kasih sudah menyimak, nantikan kelanjutannya insya Allah besok.